Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Darmawan. Kali ini saya akan bahas tentang scaling infrastructure ya. Kalau pada hari Selasa sebelumnya saya bahas lebih ke ofensif. Nah, pada kali ini saya akan bahas ke arah defensif ya. Sebelumnya untuk yang belum join sebelumnya, saya mau kasih ulasan lagi nih, kenapa sih cyber security itu penting di industri ya. Yang pertama itu karena serangan cyber itu terjadi kapan saja dan di mana saja, orang itu nggak ada yang tahu gitu kan. Pokoknya setiap hari itu pasti ada yang namanya serangan gitu kan. Nah, yang kedua adalah banyak terjadinya kebocoran data saat ini. Kalau misalnya kalian tahu itu, baru aja terjadi kebocoran data minggu ini tuh di perusahaan vintage asal Indonesia dan juga perusahaan e-commerce asal Singapura yang penggunanya banyak orang Indonesia juga. Itu baru terjadi breach ya. Dan yang ketiga adalah ketika company mengalami data breach, ini bakal ambil waktu lama gitu kan. It will take time to recover company reputation ya, gitu jadinya. Jadi kan ibaratnya kalau misalkan terjadi breach gitu kan, terjadi breach di company, terus data-data usernya, data-data customernya bocor, itu otomatis akan mengurangi kepercayaan si customernya kan, yang pakai aplikasi dari company itu. Jadi kan mana ada sih orang yang mau pakai aplikasi yang nggak aman terus tahu-tahu bocor gitu kan datanya dia. Pasti pengennya yang aman-aman aja, yang bisa menjaga privasi gitu kan. Nah, terus setelah itu ini cyber security role in industry ya. Yang pertama adalah offensive security, yang bisa juga disebut sebagai red team gitu kan. Nah, red team itu adalah seorang infosec cyber security yang fokus di penetration testing di company dan melaporkan itu vulnerability yang ditemuin. Jadi sebenarnya kalau misalkan di company itu ada yang namanya red team sama blue team. Ibaratnya itu red team itu nyerang, sedangkan yang kebalikannya si blue team itu defense gitu kan. Jadi berarti si red team sama blue team itu di company itu main perang-perangan gitu kan. Jadi kalau misalkan di company itu cuma ada red team doang gitu, tapi kalau ada bug nggak di patch, itu ibaratnya cuma kayak keren-kerenan doang gitu kan, keren-kerenan, gaya-gayaan ini bisa ngehack kayak gitu. Jadi bisa dibilang percuma juga gitu kan. Nah, jadi yang harus, kalau misalkan, kalau menurut saya company itu nggak semuanya punya cost gitu kan. Kalau misalkan ngadain kayak red team, blue team, security architect, kalau misalkan kayak gitu setidaknya kalau ada salah keamanan di patch gitu, dibenerin, itu setidaknya udah lumayan lah gitu kan. Kalau ada cara keamanan dibenerin. Dan juga kalau misalkan masalah cyber security, masalah misalkan mau bikin project itu, pas mau bikin project itu dipikirin dulu security-nya dari awal itu kayak gimana. Jangan punya pola pikir kayak gini, yang penting software jadi dulu, keamanan belakangan. Nah, jangan kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan punya pikiran kayak gitu, nanti kalau misalkan dari arsitekturnya udah bolong, udah jelek, itu bakal susah gitu, bakal ngebenerin lagi dari awal gitu kan. Oke, kembali ya. Pertama, red team saya jelas. Tadi udah saya jelasin itu tentang pentest di company dan ngelaporin cara keamanan. Yang kedua adalah blue team itu lebih ke defensif. Ini ada incident response, digital forensik, sama malware analysis juga sih. Nanti saya di akhir bakal bahas malware analysis sedikit ya. Yang ketiga adalah security architect ini ya. Security architect itu adalah seorang infosec team yang fokus untuk membangun security arsitektur. Jadi dari gimana flow-nya yang bagus tuh, yang baik itu kayak gimana gitu kan. Intinya
misalnya flow-nya gimana, dari datanya harusnya dari mana gitu kan. Pokoknya kalau untuk bangun aplikasi security itu udah harus dari awal banget dipikirin security-nya, jangan bilang software dulu jalan security belakangan, itu salah kalau kayak gitu tuh. Nah, ini saya akan bahas ke infrastructure hardening dulu nih di sini. Yang pertama itu walaupun kelihatan sepele sih ya ini. Pertama kan masih banyak tuh orang yang pakai weak password gitu kan. Pakai password yang lemah, misalkan nama saya Raffi gitu. Terus misalkan tanggal lahir saya 26 gitu kan. Misalnya ada passwordnya Raffi 26 atau enggak misalnya Raffi 123 atau bagaimana, itu masih banyak tuh orang-orang yang pakai kayak gitu. Nah, ini karena kenapa gitu kan, kalau misalkan yang kemarin itu kalau ada yang ikut itu yang pas tentang ofensif itu kan, kita itu sebelum itu niat nyerang itu si hacker itu ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya dari informasi karyawannya, terus informasi dan lain-lain tuh, pokoknya dikumpulin semuanya, tentang company-nya dikumpulin juga. Nah, dari situ bisa aja diolah gitu kan. Misalkan saya ngumpulin informasi tentang seseorang nih gitu, saya anggap aja saya pengen ngehack orang ini nih gitu. Nah, saya kumpulin dulu informasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Pertama tanggal lahirnya gimana, terus misalkan nama pasangan, terus tempat lahir, terus hobinya, makanan kesukaan dan lain-lain gitu. Bisa aja orang kan banyak aja yang pakai password cuma kombinasi itu kan. Nah, kalau misalkan pakai password kayak gini di company itu bisa bahaya kan, itu bisa breach adanya juga tuh. Sama kayak gini nih contohnya password 123, yang kedua keyboard pattern, misalkan QWERTY, ZXCFB yang kayak gitu tuh. Yang ketiga password string match the username, misalkan username admin, passwordnya admin, atau enggak username Raffi, passwordnya Raffi kayak gitu. Atau cuma ditambahin dikit doang, misalkan username-nya Raffi, passwordnya Raffi 356 gitu kan contohnya. Ini password string match the registered site name. Nah, ini contohnya misalkan registernya di Hotmail, terus kelihatan di Hotmail 123, terus ada date pattern, misalkan tanggal lahir. Ini masih banyak banget kalau bisa dibilang orang yang pakai password itu tanggal lahir kan, bisa dibilang ini bahaya itu kan, bisa gampang ditebak juga gitu kan. Yang setelah itu leading pattern gitu kan. Nah, gimana sih jadi caranya untuk bikin password gitu kan biar nggak lupa gitu kan? Coba aja kalian cari gitu ya, ada yang namanya password manager gitu kan, namanya KeePass gitu kan. KeePass gitu kan. Itu bisa tuh dimanfaatin untuk nyimpan password yang ada gitu kan. Nah, ini pertama, jangan pakai password yang lemah. Setelah itu yang kedua, ini kalau misalkan kalian sebagai sysadmin ya, ini kan fokusnya ke infrastructure ya. Nah, ini kalau misalkan kalian jadi administrator di Linux ini kan, kita cek dulu open portnya kayak gimana kan. Jadi netstat min lntop ini tujuannya biar buat ngelis gitu kan, mana aja itu address yang port yang kebuka mana aja gitu kan. Kalau misalkan ada tulisannya 0000, berarti artinya itu dia itu kebuka publik gitu kan, portnya itu kebuka dari luar gitu kan. Tapi kalau misalkan 127.0.0.1 berarti kebukanya di lokal doang. Nah, yang pasti ini tuh port yang kebuka itu ya emang port yang kita butuhin aja gitu kan. Misalnya kalau di environment production gitu kan, yang dibutuhin itu cuma port HTTP sama HTTPS gitu kan. Yaudah yang dibuka port 80 sama 443 aja gitu kan. Jangan sampai cuma dibutuhinnya HTTP sama HTTPS tapi dibukanya port MySQL, port SMTP gitu. Jangan kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah tahu nih port yang dibutuhin
port yang dibutuhin apa aja. Kita bisa aja ngerubah gitu kan. Misalkan MySQL nih, MySQL awalnya bisa MySQL memang settingannya 127.0.0.1 kan untuk hostnya. Nah, tapi tiba-tiba tapi suatu saat Anda ngerubah jadi 000, itu artinya public kan. Nah, setelah udah selesai pakai yang 000-nya, di itu aja dibalikin lagi ke 127.0.0 set. Yang bisa ngeakses port ini itu hanya dari IP segini gitu, dari VPN gitu kan. Kan bisa tuh setting pakai OpenVPN atau WireGuard gitu kan. Ada sih tutorialnya di Google contohnya tuh. Nah, kalau misalkan kalian pakai AWS gitu kan, ini AWS masuk gampang juga ya. Contohnya ini, misalkan kita bikin aja AWS Security Group ya di panel AWS-nya. Terus ini tipe SSH kan. SSH itu default portnya ada 22. Terus protokolnya TCP kan. Terus kita bisa spesifikasi nih source itu sumbernya dari mana. Kalau anywhere itu berarti ini public ini kan. Atau enggak kita bisa spesifikasi juga cuma dari IP sini loh, ini bisa gitu kan. Buat yang pakai AWS bisa coba aja pasang security group gitu kan. Terus ini deskripsi ya di sini. Terus HTTP gitu kan. Ini portnya 80. Terus source-nya itu kalian allow dari IP mana gitu kan. Kalau dari 000 berarti artinya public gitu, public kebuka. Terus deskripsinya web traffic. Ini HTTPS untuk protokolnya TCP. Untuk range-nya 443, source-nya ini custom. Nah, dia pengen di-create gitu kan. Nah, yang kedua adalah perhatiin sudo gitu kan. Nah, perhatiin sudo usernya kenapa? Yang pertama adalah gini nih. Di sini ada www.data di sini. Ini ada si www.data itu bisa ngejalanin perintah user bin restrict sebagai root gitu kan. Dan pastiin aja gitu kan. Pokoknya kali gitu. Setelah itu habis itu biasanya orang-orang itu pakai SSH-nya itu masih port yang manual gitu, port yang default gitu kan, port yang biasa. Nah, ini kenapa itu port awalnya kan di SSH itu defaultnya port 22 kan. Nah, kita bisa robah jadi port berapa, whatever yang nah, untuk mencegahnya itu coba pasang yang namanya port sentry gitu kan. Dari port sentry itu nanti kita bisa ngatur mana pokoknya si port center itu dia bisa ngedeteksi gitu kan. Kalau misalkan ada nnet dia langsung ngeblok gitu kan. Cara kerjanya si port center itu kayak gimana? Port center itu kalau kurang lebih cara kerjanya itu kayak honeypot kalau nggak salah nih. Jadi dia itu si port center itu bikin port palsu gitu kan. Bikin port palsu dengan tujuan si nnet itu nge-hit port itu gitu kan. Misalkan di infrastruktur itu harusnya cuma ada port 22 sama 80 doang. Nah, tapi si honeypot si port center ini dia itu bikin port 6, misalnya dia bikin port baru, port 25, port 53, padahal itu port itu di yang aslinya itu nggak ada, tapi sama port center itu dia ada-adain buat nangkep itu port scanner itu. Kalau misalkan dia ada percobaan untuk connect itu ke port palsu itu, nanti si port center itu bakal langsung otomatis ngeblok si port scanner itu. Jadi si hackernya itu nggak bisa connect lagi gitu, kecuali kalau dia ganti IP kan. Nah, terus setup correct permission. Nah, ini penting juga sih di permission itu. Nah, karena kenapa gitu kan? Ini masih banyak juga gitu, misalkan sysadmin yang pakai
permission itu 777 gitu kan, dengan tujuan biar nggak ribet gitu kan. Misal, nah sebenarnya kalau yang permission yang 777 itu bisa dibilang nggak aman gitu kan. Semua orang bisa nulis gitu kan. Ibaratnya kalau misalkan kayak gini aja nih, kita yang punya file, kita tuh punya kunci gitu kan. Kita punya kunci nih. Nah, terus kita pengen file kita itu dibuka sama si A misalnya. Nah, jadi kalau cara yang benar itu kan kita kasih aja kuncinya ke si A biar si A itu bisa ngebuka filenya. Nah, itu cara yang benar, itu pakai pakai change owner, itu ke perintahnya chown kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan 777 ibaratnya kayak ini. Kita pengen pengen si A bisa ngeakses file kita, tapi kita itu malah ngebuka lebar-lebar hak aksesnya gitu. Ibaratnya pintu pintu hak aksesnya malah dibuka lebar-lebar, jadi mau mau si A, mau si B atau siapapun bisa bisa masuk gitu kan. Nah, itu udah jelas tidak baik kayak gitu kan. Nah, ini contohnya sih. Ini kalau misalkan di depan itu D. Kalau D itu berarti artinya directory, kalau misalkan stick berarti artinya file ya. Berarti RW. R itu artinya read writable gitu kan. Nah, ini jadi pertama itu yang ketiga awal itu artinya ownernya, terus ini group, ini other ya. R itu read, W itu writable, terus X itu execute ya. Terus kalau minus itu artinya nggak boleh gitu kan, denied gitu kan, artinya nggak punya permission di situ tuh. Nah, terus setelah itu adalah hanya izinkan login menggunakan private key si SSH itu tuh. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena cyber attack itu tiap hari itu ada gitu kan. Kalau misalkan kita port SSH kebuka gitu, terus bisa login pakai password gitu, itu pasti bakal banyak banget yang namanya brute force attempt gitu kan. Pasti percobaan brute force bakal banyak banget gitu kan. Jadi saya juga pengalaman juga sih ya. Jadi saya punya kayak server kosong gitu kan. Nah, server kosongnya itu padahal bisa dibilang nggak ada apa-apa itu. Di situ cuma isinya cuma HTML statis doang gitu kan. Yang tahu IP-nya ya saya doang gitu kan. Saya nggak nyebarin kemana-mana gitu. Tapi public gitu. Nah, saya diemin aja itu berapa, diemin, saya nggak apa-apain sebulan, atau pokoknya sebulan lah saya diemin gitu. Nah, setelah saya login lagi setelah sebulan, saya lihat itu, saya ngecek log, ternyata banyak gitu yang percobaan brute force gitu kan. Terus juga banyak juga yang ngelakuin scanning gitu kan. Nah, jadi itu tandanya emang ada kayak di dunia cyber itu pasti ada yang namanya bot untuk nge-scan IP gitu kan, IP random gitu. Kalau misalnya dia berhasil masuk, ya udah kita ambil alih servernya gitu kan. Nah, ini buat allow login cuma pakai private key itu, coba buka aja di folder SSH-nya, konfigurasi SSH-nya, /etc/ssh/sshd config sshd_config. Nah, ini tinggal dirubah aja password authentication. Ini awalnya tadinya yes kan, dirubah jadi no gitu kan, tinggal gitu aja. Nah, terus jangan taruh argumen di cron tab gitu kan. Nah, ini banyak, kadang sysadmin itu ada juga yang naruh argumen berbahaya gitu. Misalkan dia itu naruh argumen username sama password di cron tab gitu kan. Nah, itu bisa dibilang bahaya karena apa? Jadi walaupun si cron tab itu dijalankan sebagai root sekalipun gitu kan, tapi itu sebenarnya bisa kelihatan itu argumennya walaupun saya itu cuma user biasa gitu kan. Nah, ini ada tools yang namanya pspy gitu kan. Nah, itu dia itu tinggal jalanin aja, nanti dia itu bakal ngelis cron apa aja yang aktif walaupun usernya itu root atau apa gitu, beserta argumennya kelihatan semua gitu kan. Dan bisa dibilang ini bahaya juga kalau misalkan ada sysadmin yang salah konfigurasi gitu kan. Setelah itu saya akan bahas malware analisis dikit ya di sini. Nah, ini ada
Ada contohnya AIDA Pro gitu kan. Nah, AIDA Pro adalah jadi semacam tools di compiler. Nah, dia itu bisa ngebaca assembly-nya kayak gimana gitu kan. Dan lain-lain. Dan yang menarik menurut saya itu si AIDA Pro itu dia itu bisa nge-decompile fungsi gitu kan. Misalkan fungsinya itu tertulis dalam bahasa C. Terus dia itu bisa kelihatan gitu. Source code-nya kayak gimana, pseudocode-nya kayak gimana. Itu kita bisa analisis gitu kan. Nanti di akhir saya tunjukin deh AIDA Pro kayak gimana tuh. Setelah itu volatility. Nah, volatility itu adalah ini tools untuk forensik. Jadi kalau misalkan kalian tahu kan kalau misalkan ini misalnya nih polisi nangkep pelaku kejahatan nih cybercrime gitu kan. Nah gimana caranya si polisi itu ngebagi-bagiin data gitu, maksudnya ngebagi-bagiin rekaman komputernya si cybercrime itu kan nggak mungkin kan, misalkan CPU awalnya cuma ada satu, tiba-tiba dibagi 3 gitu sama polisinya gitu kan. Kalau misalkan, nah jadi si polisinya itu caranya adalah ngambil volatilnya gitu kan, volatil rekamannya. Jadi dari volatil itu dia bisa nganalisis gitu kan, ada apa aja gitu kan, rekam jejaknya ngapain aja, itu bisa ketahuan gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah di sini saya akan contohin AIDA Pro dikit ya di sini. Ini AIDA Pro di sini. Ini contohnya saya ambil contoh soal lomba cyber security, capture the flag kayak contoh ini di sini. Contohnya di sini. Ini contohnya soal ZF Hology contohnya. Ini saya nggak ikutan, tapi saya dapat soalnya dari teman sih. Jadi contohnya jadi ceritanya ini adalah compile binary gitu kan, binary yang udah di compile. Nah itu dia itu apa sih? Dia itu ELF64 bit shared object ya. ELF itu adalah file binary-nya si Linux gitu kan. Terus ini x8664 gitu kan. Tuh. Terus kurang lebih kita bisa cek juga ada proteksi apa aja gitu kan. Di sini ada tulisannya sih canary-nya mati gitu kan. Canary itu adalah semacam nilai untuk mendeteksi yang namanya buffer overflow. Terus NX yang ini aktif. NX itu adalah proteksi yang singkatan, yang kepanjangannya dari no execute gitu kan. Jadi tujuannya biar kalau ada serangan buffer overflow itu bakal susah untuk jalanin shellcode gitu kan. Terus spy-nya aktif di sini, Fortify-nya mati. Nah ini role-nya parsial, artinya kita bisa got override kayak gini kan. Nah ini kalau bahas proteksi kayak ini bakal panjang juga sih. Ini bahas ke binary exploitation jatuhnya. Tapi kan saya tadi bahas ke blue team ya. Ini saya bahas reverse engineering dikit nih. Jadi di sini tuh ada, kita bisa tahu assembly-nya nih. Kita bisa tahu assembly programnya nih. Kita bisa pakai AIDA Pro dan juga bisa juga langsung gitu. Misalnya pakai OBJDAM langsung nih. Nah ini itu malware analysis itu bisa dibilang penting juga gitu untuk security engineer. Kenapa gitu kan? Kan kita nggak mungkin juga gitu kan, misalnya ada malware nih. Nah kita itu nunggu antivirus dulu gitu, nunggu
nunggu antivirus dulu rilis baru kita tahu itu malware gitu kan. Tapi kita bisa juga analisis sendiri gitu kan. Jadi kalau security engineer itu emang toolsnya banyak gitu kan, tapi kalau bisa kita bisa analisis sendiri juga gitu kan. Ini jadi belajar analisis juga kan gitu. Ini reverse-nya. Ini OBJDAM itu tools di Linux untuk disassembly, terus min.m itu pokoknya tipenya Intel ini ya. Terus min.d itu dikompil sebagian aja, terus soal ang, ini nama filenya. Nah, kalau misalkan mau semuanya, coba aja min.d, tahu semuanya ini. Terus setelah itu ini kita bisa tahu apa aja programnya jadi apa, jadi bahasa C di sini. Ini sebenarnya pseudo C ini ya, bukan bahasa C asli ini. Dari sini kita bisa analisa ini programnya ngapain aja gitu kan. Kalau misalkan ada yang belajar binary exploitation, di sini ada bug di sini. Ini bugnya use after free gini, di mana ada fungsi free dipanggil tapi nggak ngebersihin dulu gitu. Terus ini add-nya itu dia ini bakal malloc berdasarkan input user di sini. Yang intinya bugnya itu adalah di sini, use after free. Dan juga bisa dibilang, kalau saya bahas binary exploitation dikit ya, use after free itu udah banyak CVE-nya gitu kan. Contohnya di browser, di Google Chrome yang biasa kalian pakai itu sempat ada bug CV use after free yang akhirnya itu bisa dapat yang namanya RCE, itu remote code execution. Ya mungkin kurang lebih dari saya segini dulu. Apa ada pertanyaannya? Kalau untuk Daniel nanya seputar mesin ATM ya. Kalau untuk seputar mesin ATM jujur aja saya juga belum terlalu ngepelajarin lebih lanjut juga ya, jadi belum terlalu tahu juga. Gimana, ada pertanyaan lain? Yang mau nanya boleh. Ya mungkin kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu aja ya, sampai sini dulu ya. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masalah security ya, masalah security itu mungkin intinya itu adalah jangan gampang percaya gitu kan. Don't trust user input sih. Kalau itu kalau untuk back end kuncinya don't trust user input. Kalau infrastructure gitu kan, kuncinya itu sering update kayak softwarenya, karena banyak juga misalkan udah implementasi keamanan sana sini, tapi ada juga yang nggak update softwarenya gitu, jadi vulnerable sama CVE gitu kan. Jadi intinya kalau untuk sistem itu jangan malas update gitu kan. Mungkin itu sih pesan saya.